Tidak ada yang mampu memberi kita rezeki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah mengutus Nabi Muhammad SAW dan pewaris-pewarisnya untuk mengajarkan caranya, ya, mengajarkan caranya. Dan dalam mengajarkan cara itu ada satu kalimat yang jelas dan tegas dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'alaika illal balagh." Tugasmu hanya menyampaikan. Ya, hanya menyampaikan. Kita tidak punya tugas maksa orang, bahkan nggak boleh maksa orang. Kemudian kita juga harus menyampaikannya dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW, dengan cara-cara yang bijaksana dan cara-cara yang baik, cara-cara yang indah. Tentunya setiap zaman ada cara-cara yang baru, ya, ada cara-cara yang baru. Kalau dulu ya, penyampaian itu mungkin terbatas hanya lewat ketemu langsung begini. Ya, kalau dulu. Sekarang penyampaian bisa ketemu langsung atau ketemu langsung tapi tidak langsung. Ya, lewat live streaming atau bisa lewat rekaman suara. Bisa lewat rekaman suara dan visual, video, ya. Bisa juga penyampaian itu lewat budaya, lagu-lagu yang islami, itu bagian dari penyampaian. Metode penyampaian modelnya seperti apapun, yang penting nggak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu diizinkan dan dibenarkan oleh syariat. Nah yang unik itu bab hutang ini, banyak yang berkeluh kesah tentang hutang, tapi mungkin kita kurang mengajarkan cara melunaskan hutang. Betul nih? Iya, wah saya punya hutang, saya pusing dengan hutang saya. Oh saya. Kemudian mungkin banyak saran yang mengatakan, ya udah kamu kerja yang giat, kamu harus mengatur pengeluaran, ya, kamu harus memikirkan dari mana pemasukan. Semakin dipikir pemasukan dan semakin mikir pengeluaran, semakin pusing kepalanya. Betul itu. Pemasukannya 100, pengeluarannya 1000, hutangnya 10.000. Nah, kira-kira jadinya semangat atau putus asa? Jadinya bisa langsung putus asa. Kenapa? Melihat pengeluaran wajibnya itu ada 1.000, ya, kemudian pengeluaran wajib untuk melunasi hutang 10.000, pemasukannya hanya 100.000, misal hanya 100 rupiah. 100 rupiah lawan 11.000, kira-kira kepalanya pusing atau jeblok itu? Jeblok, tidak kuat, wah tidak mungkin ini. Maka Islam datang kepada kita semua mengajarkan pertama kali, udah nggak usah mikir pemasukan dan pengeluaran, jelas mumet soalnya. Kalau mikir pemasukan dan pengeluaran jelas pusing, jelas mumet. Karena itu pertama kali kita dikasih tenang dulu. Ya, kamu insya Allah beres. Sebesar apapun pengeluaranmu, sekecil apapun pemasukanmu, kalau caranya Allah ini kamu terapkan, maka insya Allah beres. Lah kok bisa beres? Lah yang bereskan Allah, bukan kondisimu sekarang. Yang bereskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah akan merubah kondisi-kondisi tertentu sehingga kamu jadi bisa melunaskan hutangmu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin udah kita jelaskan beberapa cara. Ya, saya malam ini mau bacakan satu kisah sahabat, ya. Ini doanya belum ada di lembaran yang saya bagi. Ini kalau semua saya bagikan di sini nanti jenengan kebanyakan wirid. Ya, kebanyakan wirid. Ini sudah cukup, yang ini sudah cukup. Tapi ditambah lagi juga boleh. Makanya cari ilmu terus, ya, cari ilmu terus. Nanti ini kita bahas. Sebelum bahas yang ke sini,
Ini dalam kitab Rasail Minas Sahabah. Jadi surat-surat dari sahabat. Ini cuma judul ya. Ya, isinya itu adalah kisah-kisah menarik atau nasihat-nasihat indah dari para sahabat. Dalam kitab ini itu diceritakan ada satu sahabat yang kebetulan itu kalau kita ini kan kadang ngomong tangannya ngerejekani. Orang ini tangannya berkah bagus. Nyekel apa jadi. Ya, pegang apapun jadi. Pegang batu bisa jadi emas kalau dia yang pegang. Tapi ada orang yang ngomong, aku ki kok nyekel apa ora dadi. Nyekel emas dadi kang emas iki. Nggak bisa jadi apa-apa, ini habis. Megang uang berapapun habis. Megang harta berapapun habis. Terjun bisnis apapun gagal. Ada orang yang merasa seperti itu. Ada enggak yang begitu? Ada ya, yang dia merasa, kenapa ya saya setiap kali usaha kok hasilnya nihil? Kenapa saya gagal? Bentar, saya cari dulu tadi, udah saya tandain. Ini kita disebutkan dalam kitab Usulul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah Ibnu Al-Athir, yaqulu Bardad bin Abdullah Al-Muzanni, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fakultu. Ada seorang sahabat namanya Badar bin Abdullah Al-Muzanni. Beliau itu suatu hari datang menghadap pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni rajulun la yanma li mal." Wahai Nabi Muhammad SAW, saya ini seorang pria, harta itu kalau nempel ke saya nggak mau tumbuh. Jadi kalau nggak mau tumbuh berarti apa itu? Diam, layu, mati, kan gitu ya? Ya diam, layu, mati. Artinya megang apapun nggak menghasilkan. Saya ini seorang pria kalau megang apa-apa, urusannya duit, urusannya harta, nggak bisa berkembang. Kalau cara bebasnya nyekel apa rugi itu. Ya, pegang apapun rugi. Kira-kira ini masalah atau bukan masalah ini? Orangnya pinter, sekolahnya tinggi, dapat modal banyak, seminggu habis. Nggak ada hasilnya. Padahal dia udah atur strategi marketing. Ya, dia udah atur cari bisnis yang kira-kira sukses. Ini orang lain jualan begini dengan modal yang lebih kecil, sukses. Kenapa saya dengan modal yang lebih besar, marketing yang lebih bagus, toko yang lebih menarik, lokasi yang lebih produktif, tapi kenapa kok justru nihil, bahkan minus. Nah, ini ada seorang sahabat yang mengalami serupa. Ya, namanya Badar bin Abdullah Al-Muzanni. Maka saat itulah dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Menariknya, hampir semua yang saya pelajari tentang kehidupan para sahabat yang lapor pada Nabi Muhammad SAW, urusan duit macet, bukan kredit macet ya, duit macet, seret, ekonomi susah. Itu saya belum ketemu satupun yang kemudian diajari oleh Nabi Muhammad SAW teknik menjual. Saya belum ketemu. Nanti kalau ada yang menemukan tolong ditunjukkan ke saya biar saya juga tambah ilmu ya, biar tambah ilmu. Jadi orang atau sahabat datang menghadap Nabi Muhammad SAW, kemudian laporan, ya Rasulullah, saya ini banyak hutang, saya kerja tapi kok gak menghasilkan ya. Apa yang harus saya lakukan? Saya belum ketemu jawaban Nabi Muhammad SAW yang kemudian mengatakan, kamu seharusnya itu pergi ke luar negeri, kemudian coba impor barang, ya nanti kamu ekspor impor, atau perbaiki itu produk kamu, ya, lihat
produk yang sekarang lagi tren apa, ya kamu jual itu. Atau kamu harusnya mulai membuat perencanaan yang betul terhadap pemasukan dan pengeluaran. Semua yang urusannya cara untuk memperbaiki metode menghasilkan uang dengan cara-cara ilmu ekonomi dan bisnis yang ada, itu tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sepanjang pengetahuan saya terhadap orang-orang yang datang dalam tanda petik mengatakan rezeki saya seret, rezeki saya macet, saya punya masalah urusan duit. Pertanyaannya ini, kalau melihat begini, apakah Nabi Muhammad SAW itu nggak ahli kerja? Beliau dari mulai kecil sudah kerja SAW, betul ya? Ahli kerja. Kita masih sibuk sekolah TK, Nabi Muhammad SAW udah kerja anggon kambing. Iya, udah kerja anggon kambing. Kita lagi sibuk SMA, kok SMA ya? SD SMP, dari SD lulus ke SMP 10 sampai 12 tahun. Nabi kita Muhammad SAW udah ekspor impor. Kita lagi berpikir membangun bisnis, Nabi kita Muhammad SAW udah bisnisnya sampai keluar negeri, namanya udah dikenal oleh orang-orang di luar Mekah, di Syam sana. Sangat terkenal nama Nabi Muhammad SAW di bidang bisnis. Tapi menariknya, Nabi SAW ketika ada orang pusing urusan duit, tidak kemudian didudukkan dan berkata, "Loh, saya ini dulu bangun bisnis dari kecil. Kamu tuh ya kerja yang semangat, perbaiki dong cara kerjamu. Ya kamu harus lebih sregep lagi." Saya tidak menemukan itu. Ya, saya tidak menemukan itu. Yang saya temukan adalah Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa, mengajarkan zikir, ya, mengajarkan perbaiki niat. Yang diajarkan semuanya sifatnya ilahiyah, yang sifatnya itu amalan, yang orang katakan ini amalan akhirat di dunia, tapi amalan akhirat itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya sama jenengan, ketika jenengan mumet butuh duit, datang ke ulama, terus dia kasih amalan, seneng atau tambah mumet? Nanya ini, seneng atau tambah mumet? Oh, saya tuh cerita tuh maksudnya lah buat ditempeli raketang piro tuh, beb itu. Oh, siapa tahu dimodali, siapa tahu dikasih kerjaan, siapa tahu ada lungsuran zakat atau jatah-jatah sodakoh bib, yai ustad. Kalau cuman amalan, sakit tunggale. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Maka perlu saya luruskan, ya perlu saya luruskan untuk diri saya pribadi dan siapapun yang mau mendengarkan kajian ini. Caranya Nabi, caranya Rasul Muhammad SAW, caranya para wali, kalau ada problem semacam ini, nomor satu, kasih amalan. Karena pada umumnya yang punya problem itu bukan orang-orang yang malas kerja. Yang punya problem itu bukan orang-orang yang memang gak mau kerja. Karena yang gak mau kerja, gak ada problem dalam hidupnya. Orang niat nyaur. Betul ya? Orang tahu mikir dia. Masa dia pakai terserah. Tapi kalau orang-orang yang giat kerja, orang-orang yang giat usaha, kemudian kok hasilnya gak cukup, problem. Dia udah rajin bekerja, belajar terus caranya menghasilkan uang, tapi kok gak hasil, problem. Maka ketika datang gak perlu lagi dijelaskan cara cari uang. Sudah ahli. Gak diajarkan lagi bab yang semangat. Kurang semangat apa? Mangkat jam 3:30. Kurang semangat bagaimana? Keluar dari rumah sebelum masuk waktu subuh bahkan. Jangankan kok setelah azan subuh ya. Sebelum waktu subuh, azan belum, udah keluar dari rumah. Jangan bilang kurang semangat. Orang-orang yang semangatnya udah luar biasa.
Tapi yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana caranya engkau diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau udah kamu bagus semua kok macet, berarti kan Allah belum mengizinkan kerannya dibuka tadi. Keran rezekinya belum terbuka. Kalau udah dibuka sama Allah taala, maka enggak macet lagi. Nah, apakah hebatnya kita kerja itu akan membuat keran-keran rezeki terbuka? Enggak. Itu yang membuka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama Nabi Muhammad SAW diajarkan cara bagaimana pintu-pintu rezeki itu dibukakan untuk kita semua. Nah kalau pintunya sudah dibukakan, otomatis nanti kita akan dikasih ide. Coba kamu begini. Itu Allah yang ngasih nanti. Coba kamu begini, kamu begini. Nanti tiba-tiba di kepala ada ide. Tiba-tiba di jalan dipertemukan orang, ya. Tiba-tiba lagi duduk di kantor, teman cerita, yang cerita nggak mikir sama sekali. Contoh, teman di kantor lagi ngomong, wah paman saya itu butuh tanah luasnya sekian di tempat yang rodok sepi. Lah kita barusan itu ditawari lewat WA, iki lemah kerep tak dolono sing gelem tuku ora. Padahal kita bukan ahli jual tanah, blas nggak pernah jual beli tanah. Tapi kalau Allah mau buka, tiba-tiba seperti itu. Gatoke untuk duit. Ini contoh ya, contoh. Maka sahabat saat itu Nabi menjawab SAW, faqala li, berkata Nabi Muhammad SAW kepadaku, ya Badar bin Abdullah, kul idza asbahta. Wahai Badar bin Abdullah, kamu kalau berada di pagi hari baca ini. Berarti nomor 1, pagi tidak tidur. Macane piye turu? Kalau pagi kamu baca, berarti adzan subuh melek. Maka syarat lunas hutang diantaranya nomor 1, esok melek. Udah praktek belum nih? Udah Habib, melek merem. Ya, melek merem ini. Udah praktek begitu. Melek itu. Bangun pagi. Nah, menariknya ini, Masya Allah nih, kita ini, masyarakat seperti kita ini. Kalau pagi itu suruh melek semangat kok angel men ya? Melek kok rodok mesti gini. Ada ndak yang begitu? Bangun pagi, sholat ke masjid atau sholat di musola atau sholat di rumah, melek subuh. Harusnya kan, hai, saya nanya, matahari terbit itu redup atau bersinar terang? Ada matahari terbit tanpa awan, tanpa mega ya, terbit normal kemudian rodok redup, matahari ngomong, "Ci esok." Ora ono. Mohon maaf masih pagi, maka sinar agak meredup. Ada? Enggak ada. Begitu terbit pagi itu justru tampak cerahnya luar biasa. Kalau udah siang tambah enggak kelihatan dia. Betul. Kalau udah siang dia enggak kelihatan. Begitu pagi itu dia tampak seger. Kenapa? Karena gelap itu masih sebagian ada. Lah, sudahkah kita pagi hari seperti itu? Melek betul, melek, orang merem. Ono melek tapi merem. Dijak donga, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Sing maca yang merem. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ini kok terus laporan, Yai, saya udah 3 tahun baca itu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali, udah 3 tahun, masih seret. Ya wacanan idza asbahtaki artinya ya melek. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Semangat ora. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Tuh. Mbak sebagai senggol tangi. Wong ya hadir. Betul lah betul. Jadi amalan itu ya diamalkan dengan benar gitu loh ya. Saya udah amalkan kok nggak hasil. Ya sama seperti petani laporan sama petani senior. Aku nandur kok ora hasil, gagal panen terus. Nah, cara memasukkan benih aja salah kok. Masukannya salah ya nggak ada hasilnya. Podo-podo tak lebok lebih. Ada caranya. Caranya itu
Ada ikuti petunjuknya, nanti hasilnya bagus. Kalau nggak kamu ikuti ya nggak bisa. Nah, termasuk ini syarat nomor 1 esok melek semangat. Ngono kok angel men lho. Lu saya ini juga yang ngantuk. Wong tidur jam 3, jam 4 harus bangun. Kira-kira ngantuk enggak itu? Tidur jam setengah 4, jam 4 harus bangun. Kira-kira lemes enggak itu? Tapi aku ya isen toh, terus aku lemes lho. Lu kayak ini Ustadz kok lemes. Semangat. Hai pagi, saya datang untukmu. Semangat. Hai rezeki, mana kamu? Ngono ora. Ono ora rezeki nih ya. Orang ngono. Yang semangat dulu, yang powerful. Pagi itu, idza asbahta. Kalau kamu pagi hari, ya kamu pagi hari. Jadi yang masih punya habit kebiasaan al ngantu'u. Ya ngantuk isuk-isuk itu dirubah. Tidak ada. Apalagi orang-orang yang tinggal di Indonesia zaman dahulu kala. Saya kadang kalau ngomong orang Jawa, yang Kalimantan protes itu. Yang Sumatera protes, ya. Beb yang disebut kok orang Jawa terus toh Beb. Kami orang Kalimantan juga sama begitu loh ya. Ini orang-orang yang tinggal di Indonesia nih ya, di Indonesia, cek leluhurnya. Itu kalau pagi seger semua. Gak ada itu simbah, siram, mandi jam 8 pagi. Pernah ketemu? Gak ada. Jam setengah 4, wis kayak menjagong ya. Meh kondangan, segernya luar biasa. Putune, ayo tangi. Kita ini loh. Coba bedanya banyak atau sedikit? Banyak, maka rubah hidup kita mulai besok pagi. Soalnya kan besok pagi datangnya besok ya. Mulai besok pagi bangun semangat. Capek podo, pitik ya kesel. Loh ayam itu juga capek bergerak. Tapi kalau ayam bangun pagi seger atau gak seger? Seger semangat. Nah kenapa kita manusia kok semangatnya itu yang redup? Maka dandani itu dulu. Bangun dengan semangat. Melek, sudah melek sholat subuh lah kok bar salam wayai wirid do turu lho. Hadir orangnya hadir. Ini biasanya yang ahli-ahli wirid itu. Ya ahli wirid itu anak-anak lo santri-santri ini ya, yang ahli wirid masya Allah baca wiridnya, cuman awalnya akhirnya wes sembuh gitu ya. Yang satu tok yang mimpin yang semangat, yang lain semumpung ono sing mimpin numpang terus ya. Ada ndak yang model begitu? Ada. Kita juga pernah ngalami gitu kan ya. Kita pernah ngalami. Nah, rubah itu yang semangat. Kalau kamu berada di pagi hari, baca ini sabda Nabi Muhammad SAW. Bismillahi ala nafsi, bismillah ala ahli wa mali. Allahumma raddini bima qadaitali wa afini fima abqaita. Hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Itu doanya. Nanti insya Allah Jumat depan saya bagi. Atau mungkin sebelum Jumat depan sudah bagi-bagi itu di share ya lewat WA dan lain sebagainya. Ingatkan saya ya, ingatkan saya insya Allah. Setelah itu sahabat dapat begini nggak ngomong sama Nabi Muhammad SAW. Nggak ada sahabat ngomong, ya Rasulullah, lawang saya itu sudah pagi ke pasar, pagi ke sawah, pagi ke kebun, rekoso nihil. Lemosok komat kamit baca doa terus hasil. Relevansinya apa? Logikanya bagaimana? Ini saya sambung-sambungkan sama otak saya, tidak nyambung. Tidak ada petunjuk untuk memperbaiki sistem pemasaran, nggak ada ini. Nggak ada petunjuk untuk memperbaiki bagaimana cara mengiklankan, nggak ada. Saya suruh baca begini terus nanti beres gitu. Ini saya belum bisa terima kalau saya ini ora ono sahabat Kanjeng Nabi ngono ki ora ono. Nggak ada. Itulah namanya iman sama Nabi Muhammad SAW. Lah kita ini kok suruh iman sama Nabi kok angel men lho, iman be akal pikir. Naudzubillah min dzalik. Iman sama Nabi Muhammad SAW. Kalau udah Nabi ngajari, yang ngajari lebih ngerti dari semua yang diajari. Itu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Nabi nggak ngomong, lah kalau kamu mau lunas hutang itu ya tokonya dibesarkan. Modal wis entek gede gini piye.
Gak bilang gitu Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau Nabi bilang begitu berarti hanya yang punya tambahan modal yang hutangnya bisa lunas. Tapi Nabi mengajarkan baca doa ini kala kamu berada di pagi hari. Jadi doa ini kalau dibaca siang hari batal demi hukum ini. Dapat pahala dapat, tapi fungsinya enggak jalan menurut haditsnya ya, fungsinya enggak jalan. Pahala dapat, tapi ini akan berfungsi kalau dibaca di pagi hari. Kalau bacanya zuhur ya qadhaan namanya, nanti rezekinya juga qadhaan itu. Ya rezekinya qadhaan, ada keterlambatan nanti. Harus semangat pagi hari. Apa yang terjadi? Monggo sambil diunjuk nyantai. Ya insyaallah doakan saya bisa buat meja yang mirip begini nanti sejumlah 700 ya. Sampai 1000. Saya pengen yang belajar di sini nanti semua apa duduk depannya ada meja. Biar ketaan koyo-koyo ini ahli ilmu. Ya toh ya. Jadi kalau misalnya minta tolong temannya dari pojok, tolong foto gitu ya. Kita kayak santri yang sudah 200 tahun nyantri itu. Pengen ini lagi dibuat bertahap. Nanti insya Allah nanti semuanya kalau duduk ngaji ada. Ya, nanti kalau dikasih nama kan keruwetan, arep ngaji golek jeneng kuning dhisik repot. Tapi nanti semua ada insya Allah. Pokoknya duduk ada mejanya. Mungkin nanti mau saya modifikasi sedikit nanti. Penting standar dulu seperti ini. Cantik atau enggak cantik? Cantik ya, insya Allah. Apa yang terjadi? Monggo diunjuk. Kata Badar bin Abdullah, fakuntu aquluha fa'athmarallahu mali wa qadha anni daini wa aghnani wa iyali. Wes pol-polan ini. Maka saya mengucapkan doa itu, mengamalkan. Doanya dibaca pagi hari. Apa yang terjadi? Fa'athmarallahu mali, maka Allah menjadikan hartaku berbuah. Yang tadinya hartanya enggak tumbuh saja tidak, menjadi berbuah. Sehingga Allah melunaskan hutangku. Ya, Allah melunaskan hutangku. Wa qadha anni daini. Dia Allah melunaskan hutangku. Sahabat gak ngomong sehingga aku bisa melunaskan hutangku, enggak. Tuh, apa tauhidnya sahabat ya? Gak ngomong sehingga saya bisa melunaskan hutang saya, enggak. Tetap yang diandalkan tuh Allahnya gitu. Dan Allah melunaskan hutangku. Wa aghnani wa iyali, dan Allah menjadikan aku dan juga iyali, anggota keluargaku kaya, punya kecukupan. Butuh apa? Ada. Itu namanya cukup, sugih itu. Saya mau nanya, jadi ini resepnya memperbesar toko atau zikir pagi? Zikir pagi, betul? Berarti mudah atau susah? Mudah. Nah kalau jenengan datang ke tempatnya ulama terus diajari seperti ini, harusnya ngomong apa? Alhamdulillah, jazakumullah khairan, enak tenan, praktek sih kan begitu ya. Tapi ya prakteknya sesuai SOP, petunjuknya dijalankan dengan baik dan benar. Kemarin udah ngamalkan sepekan kan? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika man siwak 41 kali habis subuh, bukan habis zuhur ya. 41 kali. Nah, itu kalau sudah tampak hasilnya enggak usah lapor. Iya, cukup update status, alhamdulillah hati saya sekarang tenang. Hati saya sekarang tenang. Dulu kemurungsung. Alhamdulillah, kok tiap hari tiba-tiba ada rezeki enggak jelas muncul ya. Bukan yang seperti diperkirakan, kok tiba-tiba muncul. Itu perhatikan tiap hari di list kalau perlu. Hari ini alhamdulillah tiba-tiba ditraktir. Alhamdulillah kok tiba-tiba ada perpanjangan waktu hutang. Ini kan tiba-tiba rezeki-rezeki semua itu. Itu disyukuri, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti kita akan lebih bersemangat kerja, bersemangat berdoa, semangat amal soleh. Nah, ini satu doa ini kira-kira jenengan pengen atau enggak usah? Soalnya enggak ada di sini nih. Mau atau enggak mau?
kabeh gelem kok ora nang sing diamalno. Ini ambil, terus tidak ada yang dibaca. Alhamdulillah. Itu diantara arti doa tadi. Bismillah ala nafsi. Aku bismillahi diriku. Ya. Kemudian bismillah ala ahli wa mali. Saya bismillahi keluarga saya dan harta saya. Jadi dikasih berkahnya bismillah dirinya, hartanya dan keluarganya dan hartanya. Allahumma ya Allah radhini bima qadaitali. Jadikan saya bisa ridha apapun yang kamu takdirkan untuk saya. Nah, itu kalau bisa itu sebetulnya udah tenang itu. Ada yang laporan sama saya, Bib, saya itu sejak mengamalkan dzikir yang Habib ajarkan Jumat yang lalu, kok semakin banyak yang nagih hutang ya, Bib? Bahkan hutang-hutang yang sudah lupa, ya itu kok jadi ingat. Ngalami atau enggak ngalami nih? Jawabannya itu tanda-tanda zikirnya berjalan itu. Kalau ada yang mengalami seperti itu tanda-tanda sukses, zikirnya bekerja dengan baik. Ada yang nanya, lo kok iso toh, Beb? Oh, tambah teman saya itu sudah 3 tahun nggak nagih, udah ingin nagih oh, Beb. Tambah nagih. Bagaimana kita akan niat betul melunaskan hutang? Lah kalau kita lupa daftar hutang kita. Maka kalau hutang kita mau dilunaskan sama Allah Ta'ala, ya justru sebutkan, ya Allah saya punya hutang ini biar dilunaskan sama Allah. Maka kalau kita baca doa pelunas hutang, hasilnya ditagih, tiba-tiba ada yang nagih, jangan panik. Alhamdulillah, sudah masuk list daftar yang akan dilunaskan. Muncul. Habib kok tahu? Aku yang ngalami yuk. Saya ngalami yuk. Oh, saya lagi umrah ya. Di Mekah ziarah doa Isra doa di Mekah kan ya pol-polan ya, rampung tambah WA masuk yang nggak pernah nagih tiba-tiba nagih, blok, masya Allah, merenung saya sepanjang perjalanan, berdongo kok tambah tagihan. Ya terus dijawab ya, namanya mau melunaskan ya daftarnya harus ada, jangan panik, itu tanda kalau doanya sudah berproses dengan baik dan benar. Ya kayak orang diet loh. Saya pengen kurus, saya diet tuh, kok tambah badan saya sakit semua. Nah, itu tanda-tanda dietmu menuju keberhasilan. Kok saya jadi begini, ya itu tanda-tanda prosesnya sedang berjalan. Jadi tenang-tenang saja, lanjutkan doanya, lanjutkan dzikirnya, dosis naikkan. Biasanya cuman baca 41 kali habis subuh, ini tambah habis asar 41 kali. Ya, dosisnya dua kali. Masya Allah. Nanti Jumat berikutnya lapor ke saya. Alhamdulillah Bib, lunas. Wah, aku malu seneng. Walaupun perjanjian tidak kamu jalankan, kan janjinya 10%, jangan lupa loh ya. Ikut senang ya. Alhamdulillah, beres Bib. Hutang saya sudah 1 lunas. Hutang ada 100 daftarnya Bib. Tapi 1 udah beres. Kan alhamdulillah. Ya emang orang harus bersemangat ya, bersemangat. Jangan lemes-lemes, takut jalani kehidupan, takut ngadepi kehidupan. Nanti gimana ya? Nah jenengan kalau saya jelaskan kewajiban saya ngurus Majlis Ar-Raudhah ini 1 bulan berapa? Terus pemasukan saya berapa? Insya Allah lah ya. Deleng ini. Iya. Kewajiban saya setiap bulan ngurus Majlis Ar-Raudhah ini dengan membayar hutang itu kan tanahnya sudah kita bayar, uangnya hutang sama orang ya. 12,5 M beli tanah itu dan kita bangun 4 lantai itu udah beres. Bangunnya beres, ya. Kemudian biaya bangunnya beres, tapi untuk membayarnya kan saya hutang sama orang. Jadi total hutang saya itu 12 M kurang lebih. Dan kebutuhan majelis itu setiap bulan termasuk nyicil bayar hutang itu, setiap bulan kurang lebih 500 juta. Majelis ini. Tiap bulan 500 juta. Pemasukan saya dari mana? Wong saya nggak ceramah keliling, nggak ada yang ngasih amplop.
Enggak ada. Betul kan? Wah ini ceramah keliling, saya kan enggak ceramah keliling, enggak ada yang ngasih amplop gitu, enggak ada. Kemudian di majelis ini saya membuat peraturan tidak boleh naruh kotak amal, betul ya? Enggak ada kotak amal di majelis ini, datang ngaji aja. Tugas saya servis, ngelayani, begitu. Yang mau ikut andil terserah, sudah jelas nomor rekeningnya transfer sak karepmu, kan begitu kan? Enggak ada orang datang ditodong sih, transfer kah? Orang transfer, metu, enggak ada. Betul kan ya? Enggak ada. Bahkan ada yang WA ke saya, Beb saya mau ikut andil tapi saya enggak punya rekening. Ini kalau ke Raudhah tuh dicemplungkannya di mana? Saya jawab cemplung no pos. Ya, lemparkan saja ke pos yang jaga itu. Entah nanti sampai ke saya atau nanti sampainya ke tempat yang lain, ya pokoknya tetap sampai. Ya kadang-kadang enggak nyampe ke saya, sampai ke dapur jadi beras gitu kan ya. Beb ada yang titip sekian, dibelikan beras, alhamdulillah. Kan jadi beras. Misal seperti itu. Penghasilan saya yang menurut syariat, adalah jual buku sama kelas online. Kelas online berbayar, jual buku. Alhamdulillah ada itu hasilnya. Seperti jual buku, rencana jual 1000 eksemplar, ya, yang dibagikan 950 eksemplar. Itu jualan apa sodakoh itu? Niatnya jual, tapi prakteknya seringkali justru dibagi, ya ada dijual lewat platform sosial e-commerce itu macam-macam itu ya, kita jual. Pemasukannya puluhan juta dengan kelas online, ada orang yang ikut andil transfer, puluhan juta. Kelas online kan 1 bulan 2 kali kelas online, kurang lebih dapat 10 juta, 20 juta tergantung yang ikut, ya tergantung yang ikut. Pengeluarannya 500 juta, coba cek. Pemasukan pemasukan 50 juta, pengeluaran 500 juta, itu masuk akal enggak? Harusnya kan saya udah umumkan ya, mohon maaf, Majelis Ar-Raudhah sementara tutup. Misal diumum gitu, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Ya karena ini kita lagi upaya dulu melunaskan hutang, ya. Terus saya ngomong sama yang tinggal di sini, kalian pulang dulu semua, saya nggak bisa bantu ngasih harian kalian, misal begitu, naudzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah nggak begitu kan, nggak seperti itu. Ngaji tambah, silahkan ajak temennya, tiap Jumat tambah orang ke sini, betul kan ya? Ayo tambah. Malam ini syukuran ulang tahun saya, nanti ada door prize. Saya niatnya tuh door prize 1-2, orang tekan nantiku. Akhirnya nanti insya Allah semua yang datang dapat hadiah tuh. Nah, saya ngerasa kok ya rezeki ini ya. Ya, yang datang tuh dapat hadiah insya Allah. Nyatanya Allah kasih rezeki lebih dari pemasukan yang saya pikir. Pemasukan dipikir itu berarti kan ada kerja nyata dalam bentuk jual buku, kelas online, jual roti di depan, ya, jual kopiah yang akhirnya kemarin kita bagikan juga kan, kopiah. Allah kasih rezeki yang tak terduga dari arah-arah yang tiba-tiba nggak diduga-duga ya, muncul. Ya alhamdulillah tiap bulan beres. Mudah-mudahan terus begitu insya Allah, amin. Dan insya Allah pasti terus begitu selama caranya dijalankan sesuai petunjuk. Karena itu jangan pernah mengatakan, lawang pemasukan saya sedikit Beb, pengeluaran saya wajib itu terlampau besar. Piye? Jawabannya orang saya piye. Cukup dulu sahabat yang sudah ngomong ke Nabi, kita tinggal praktek. Copy paste. Antum itu kalau ke YouTube mau jualan itu banyak yang belajarnya di YouTube, betul? Cara sukses menjual parfum, wah dicontoh, bener kan? Cara sukses jualan ini dicontoh. Cara sukses menghasilkan 100 juta dalam 1 bulan dicontoh. Lawang sahabat sudah ngajari cara sukses lunas hutang dengan doa Nabi, kok orang buat contoh. Cara sukses lunas hutang, tambah rezeki, makmur sekeluarga sampai tetangga dengan doa Nabi. Tambah mbok nyinyir, tunggu meneh. Doa lagi, yang nyata dong, yang nyata. Nah, kok doa tuh dianggap gak nyata? Yang senyata-nyatanya nyata adalah doa.
Kalau kerja nggak usah dibahas, mau kita ini semua orang insya Allah semangat kerja. Nyatanya yang mumet orang-orang yang semangat kerja. Kan ngadepi masalah gitu pusing gitu kan, wajar-wajar saja. Tapi kalau kita ngaji nggak jadi mumet lagi, oh ada solusinya, diajari doa Nabi, amalkan. Kayak guyonnya orang dulu. Ini guyon ya, ojo mbok tiru. Ya, ada satu orang datang ke seorang ulama, minta amalan karena rumahnya sering kedatangan tamu yang nggak diundang. Orang dulu kalau ngomong maling halus ya, betul ya, tamu nggak diundang alias maling. Karena maling-maling dulu tuh ya kepekso gitu. Maka saya suka sama Pak Prabowo. Pak Prabowo itu presiden kita, kalau ngomong koruptor tuh nggak koruptor, maling. Ya, saya dari dulu kalau ngomong koruptor kan maling. Presiden kita wajib tenan. Kalau ngomong koruptor maling. Setuju saya. Lanjutkan ya. Kalau koruptor ini maling gitu ya, koruptor. Tapi kalau yang kepepet tamu yang tak diundang. Kadang kita kuali malingi tenanan diceluk koruptor. Sopan banget. Ya, orang yang kepepet dibilang maling. Maka Pak Presiden sudah mencontohkan itu maling itu ya. Kata beliau coba dicek di video-video kalau beliau lagi nyebut koruptor dengan kata maling itu. Mantapnya luar biasa. Ini ada orang dulu ngomong, rumah saya sering kedatangan tamu tak diundang. Amalannya apa guru? Nah, karena ini masyarakat awam ya, gak belajar ngaji dengan benar. Taunya ya bab ilmu sholat yang pokok-pokok saja. Diajari baca ya, kalau mau tidur ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, baca itu aja yang banyak kalau mau tidur. Siap guru, mau tidur dibaca, cuman dia lupa mau apa ya, akhirnya baca dia ya kayyuku ya kayyumu, ya kayyuku ya kayyumu. Bukan ya hayyu ya qayyum, dia yang diingat ya kayyuku ya kayyumu. Tapi kan Allah Ta'ala lihat hatinya ini maksudnya apa gitu kan ya. Karena dia sungguh-sungguh, hasilnya maling mau masuk nggak jadi. Lah wong krungu wong cek melek wonge. Ya. Kemudian keberkahan zikir tadi membuat yang punya rumah itu rumahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat zikir tuh seneng gitu loh, semangat ngamalkan, diamalkan meskipun salah tetap benar, ya tetap benar karena memang dia sungguh-sungguh. Lah apakah kita ketika menerima doa zikir semacam ini itu dari Nabi Muhammad SAW, kita menganggap ini sesuatu yang luar biasa atau alah sedongo? Lah kalau udah hadiah dari Nabi dikasih doa kita remehkan, terus kita berharap rezeki mau datang dari Allah dengan surprise yongkose. Saat seseorang meremehkan doa Nabi berarti dia meremehkan Nabi, berarti dia meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kalau dapat doa itu dikatakan doa Nabi, doa wali nomor 1, ini lebih dari apapun. Ini mahal, ini sesuatu yang luar biasa, senang di hati. Ya senang di hati. Saya waktu baca ini tadi, wah hati saya senang banget. Mungkin gak aku sih, lihatnya sesuai. Nah, ini doa Masya Allah, ini amalkan dulu buat saya, yang lain belakangan aja gitu kan. Ya, agar pundi-pundi yang di Raudhah ini semakin besar kan, jenengan juga semakin nikmat toh. Oh iya, menu berubah. Ya, semakin oke menunya kan. Insya Allah ya nanti pengajinya semakin enak. Saya masih punya banyak rencana nih buatnya ngaji di sini. Pokoknya harus ngaji di sini tuh hati seneng. Ya hati seneng pulang tuh, wah, nggak punya rasa sumpek lagi terus semangat. Terutama yang belum nikah tuh loh. Biar kalau ngaji di sini punya semangat menikah. Mau nikah aja masih mikir nanti sama siapa ya Bib. Duitnya dari mana, bebannya terlampau besar. Nikah itu yang penting cari calon mertua. Betul ya? Jangan calon istri. Ya kadang-kadang carinya calon istri, ditolak mertua kan repot ya. Cari calon mertua, ketemu calon mertua, udah
beres itu, insya Allah kan anaknya katut ya, anaknya katut. Maka bergaullah dengan bapak-bapak yang agak tua. Bergaullah dengan bapak-bapak yang agak tua ya, biar dapat calon mertua. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah. Di sini dijelaskan oleh ngarang kitab ini, walakin tu'amil ma'allah bil yakin. Kamu kalau mengamalkan amalan tadi, kamu tuh berhubungan sama Allah tuh dengan yakin. Jangan seperti orang nagih hutang atau orang nagih sesuatu ya, sudah saya amalkan loh ya Allah, mana hasilnya? Bukan gitu, yang yakin, saya udah amalkan pasti berhasil, udah jalankan terus. Yang namanya hasil itu kan ya sesuai yang Allah mau, bukan yang kita mau. Iya, sesuai yang Allah mau, bukan yang kita mau. Dan memang ada waktu, hamil aja ada waktu, bangun rumah ada waktu, nandur di sawah ada waktu, berkebun ada waktu, buat teh jadi wedang teh butuh waktu. Semua memerlukan waktu, maka dibutuhkan yang namanya sabar. Jalani, sabar. Maka insya Allah beres. Kita lanjutkan. Alhamdulillah, ini sudah 1 jam saya bicara. Lanjut. Kelihatannya majelis ini kalau bahas bab duit terus ajib juga ya. Ya sambil kita belajar yang lain ya. Tapi ini kalau dijadikan menu tiap Jumat tuh ada menu-menu begini, cocok atau gak cocok ini? Jadi resep urusan fulus banyak nanti ya. Nanti teman-teman kita yang mumet, aku duwe stok donga akeh. Golek sing cocok gawakmu sing dhisik ngono ya. Doa tadi itu ada satu kalimat, raddini bima qadaitali. Kalau kita pengen hutang lunas, ridho dulu dengan takdirnya Allah. Kadang-kadang enggak ridho nih loh, gersuloh itu loh. Ya, keluh kesah itu membuat rezeki seret. Kalau rezekinya enggak mau seret, jangan keluh kesah. Saya kasih contoh. Insya Allah nanti kalau contohnya begini langsung plek paham. Insya Allah. Suami istri. Ya suami istri. Kebetulan suaminya belum punya duit. Istrinya ngeluh. Piye to Mas? Tanggalnya lo. Terus piye kok kondi? Dari mana ini sudah tanggalnya, sudah waktunya lo Mas, bla 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 bla. Semuanya keluh kesah. Saya mau nanya, Anda sebagai suami diperlakukan oleh seorang istri semacam itu jadi semangat atau sebel? Semangat atau sebel? Sebel. Energinya pengen ngasih atau pengen sengkong kawai? Atau pengen segera nyari atau pengen nyantai-nyantai saja? Nyantai kan karena sebel. Tapi kalau tahu ya kondisinya itu memang nggak ada, suaminya nggak punya, istrinya juga nggak ada. Kemudian suami nanya sama istrinya, "Dik, gimana? Uangnya cukup enggak?" "Alhamdulillah Mas." "Saya enggak nanya alhamdulillah, cukup apa tidak?" "Insya Allah cukup." "Loh emangnya kamu masih punya uang berapa?" "Ada Mas." "Lah ya ada itu berapa?" "Ya insya Allah cukup." Enggak ngomong belas dia, sampai makso ya. "Iya insya Allah cukup, ada berapa? Sebutkan saya mau tahu." "Ya Alhamdulillah Mas." "Alhamdulillah terus kilo aku butuh ongko piro gitu ya." Sampai suaminya yang makso-makso, "Wes nggak usah dipikir Mas, nih tehnya diminum." Tehnya diminum, suaminya paham, kira di duit ini. Betul kan ya? Jadinya suaminya marah atau sayang? Marah atau sayang? Sayang, betul kan? Energinya langsung apa? "Iya, aku tak golek iki carane piye iki ben bojoku seneng iki, wah apian tenan iki." Betul kan? Energinya positif, betul? Lah kalau kita sama Allah Ta'ala bersikap seperti istri yang sholihah tadi, tidak berkeluh kesah, merasa dalam nikmat, maka Allah akan langsung grojok rezeki kita. Tapi yang ada tambah, piye to ya Allah? Kok kayak gini iki piye? Iki piye iki? Oh lagu akhir zaman kok iki piye iki? Nanti kalau ada yang bisa buat lagu ya, buatkan lagu tuh. Iki piye
piye iki? Piye iki piye? Udah cuman gitu tuh aja. Menggambarkan mumetnya orang-orang yang mumet. Kok keluh kesah, nggak usah. Yang seneng, happy itu. Oh, tapi saya kan dalam keadaan susah. Lah pilih susah dalam keadaan susah atau happy dalam keadaan susah? Ya mestinya seneng dalam keadaan susah. No susah ki aja mbok susah-susah no, seneng no. Kan begitu teorinya, bukan susah susahkan. Anak nangis, apa mbok cipo langsung? Nangis sisan. Kan ya ndak. Ada anak nangis, atau yang sudah agak gede, wah, mbok parani kaplok meneng pok. Naudzubillah min dzalik. Kan enggak begitu. Mana nangis? Kenapa nangis? Nih 20.000, ayo nyanyi yo, gitu kan. Mandek gitu kan, dari nangis jadi mesem. Kita hibur tuh yang nangis biar senyum sama orang lain gitu, sama diri juga begitu. Kalau lagi susah hatinya senangkan hibur, itu nanti membuat rezeki jembar. Kalau hatinya inbisat, hatinya itu menjadi senang luas, rezekinya juga luas. Kalau hatinya seret, petang mampet, rezekinya ya seperti itu. Makanya saya nggak mau ada orang kalau ngomong sama saya, Beb, nah terus gimana mau bayarnya? Gak ada duitnya loh ini. Bayarnya gimana? Ya tak jawab, orang bagianku mikir bayarnya piye. Lah, gimana Ustaz? Bagianku bayar. Orang piye ini? Maksudnya Beb, lah ya bagian saya ada, saya bayarkan. Piye ini aku ya orang ngerti. Aku mau mikir saya aku orang ngerti. Nah, saya ngakak kan gitu ya. Akhirnya semangat. Nanti dikasih ide sama Allah Ta'ala. Jadi dikasih ide. Saya hari ini dikasih ide sama Allah Ta'ala. Ya insya Allah besok akan saya luncurkan. Orang ngerti tadi ini perang rupiah, jalani kan gitu ya. Aja jalani. Nanti Allah kasih ide yang lain lagi, kasih ide yang lain lagi. Terus begitu, energik semangat. Clear? Dah, ini sudah jam 9.52 loh. Cukup ya? Jumat depan Maulid. Nah, nanti pas Maulid bahas ini lagi, boleh? Mujahadah pelunas hutang lagi, boleh ya? Nah, insya Allah. Nah sekarang syukuran ulang tahun saya, tolong mas ini semua ambilkan buku Manusia Langit, setiap orang dapat satu. Masya Allah, satu saya regane iling ya. Gratis tapi gratis, maksudnya itu harganya 100.000, tapi antum dapat gratis. Terima kasih sama Allah, syukur alhamdulillah ya Allah, hari ini saya dapat rezeki 100.000. Nek wonge 900 berarti ya 90 juta hilang ya Allah ya Rabbi. Ya kalau orangnya 900 kali 100.000 berarti 90 juta, betul? Saya enggak pakai paham matematika, betul kan? 900 kali 100.000 berapa? Kalau 1.000 kali 100.000 kan 100 juta, betul kan? Kalau 900 berarti 90 juta. Ini kalau orangnya 900 berarti malam ini saya ngasih hadiah ke teman-teman saya nilainya 90 juta. Sugih tak aku? Sugih. Lah ya. Wong sugih ki wong sing ora wedi kelangan. Kamu punya tempe 2 mbok dumke, sugih. Lah kowe duwe omah gede mbok kekepi dhewe melarat. Kan gitu ya. Bukan masalah banyak harta tapi berani ndak berbagi. Bu, suka atau enggak suka? Lumayan loh modal itu dijual banting harga 50.000 laku loh. Ada yang ngomong, saya udah punya, ya dolen gitu kan ya, jual kan lumayan, satu saya banting harga kan ya lumayan. Satu orang dapat satu buku, yang bawa anak kasih anaknya, bawa anak 5 kulaan gitu ya. Itulah pepatah Jawa, banyak anak banyak rezeki kulaan. Saya kemarin hadir tahlilnya paman saya, almarhum Habib Ahmad bin Habib Anis Al-Habsyi, wafat hari Minggu. Putra keduanya Habib Anis tuh, putra ketiganya Habib Anis. Putra pertamanya mertua saya, putra keduanya Eyang Husein, putra ketiganya ini Habib Ahmad. Ini Habib Ahmad
hari Ahad lalu meninggal dunia. Nanti kita akan bacakan doa bersama insya Allah. Nah, saya hadir tahlil hari pertama hadir, yang kedua karena saya berhalangan kurang fit badan saya istirahat, hari ketiga saya hadir. Yang waktu hari ketiga itu hadir tahlil itu dapat roti 2. Terus saya kelingan waktu saya masih kecil tuh. Saya waktu kelas 2 SD itu kan masih ingat kan, saya ke masjid Nawa itu cari roti tahlil tuh. Terus saya lihat teman-teman saya yang hadir tuh anak kecil-kecil, wah kini anak 5 wakeh roti ini. Pulang tuh dengan senang, itu banyak anak, banyak rezeki. Ya, setiap orang itu bawa rezekinya sendiri. Ini yang depan sudah ya. Alhamdulillah. Ayo, Ali bantu bagi li. Anis bantu bagi Anis. Mukhlis, ini Anis kasih ini, biar bantu bagi. Alhamdulillah, monggo diunjuk. Yang di rumah ada yang ngebatin, Beb, bisa enggak yang di rumah juga dapat dikirim? Manjaman. Yang di rumah beli, beli. Tapi mohon maaf, stok manusia langit habis. Udah saya bagikan habis. Nanti saya mau buat buku baru nanti yang lagi mau dicetak, akhlak para wali, insya Allah. Manusia langit. Nanti update status ya, hadiah ulang tahun dari Habib Novel itu. Ya, manusia langit, insya Allah. Maka nggak saya umumkan Jumat yang lalu, kalau saya umumkan penuh nih nanti. Stoknya terbatas. Alhamdulillah. Ibu-ibu belum dapat. Piye to Mas, ladies first Mas. Iya nanti keburu habis lu. Menratap itu. Mbak-mbaknya tolong dibantu bagi bukunya.